Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat di kesempatan saat ini. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Di kesempatan saat ini saya masih bisa dipertemukan penjenengan, tentunya dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Semoga penjenengan semuanya juga selalu dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke tempat saya, entah itu secara langsung ditanyakan kepada saya, ada pula yang tidak secara langsung melalui surat, bahkan melalui email, menanyakan tentang hal sesuatu yang sekarang lagi viral dan lagi trending ya di media sosial. Terus nanti ada yang menanyakan, Gus, apa Gus kok tahu media-media seperti itu? Loh, kenapa kita nggak tahu? Sebab apa? Sekarang kan bukan zamannya dahulu, zaman kita waktu masih kecil, yang notabene jarang mendengar kabar, mendengar media sosial kan belum seperti saat ini. Kali ini berikut ini akan saya bahas tentang sesuatu yang saya ngomong itu sebenarnya ya juga susah, berat mau ngomongin. Namun ya gimana lagi, namanya keterpaksaan itu harus saya, dan yang benar akan saya katakan gitu. Walaupun itu berat, tapi ya gimana lagi, itu memang tuntutan. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada kekurangan maupun ada kesalahan. Gus, kemarin itu ada yang bilang begitu, Gus, gimana ya Gus, saya tuh bingung. Saya menanyakan bingung kenapa? Gini loh Gus, bingung mau menentukan sesuatu hal, pilihan saya atau pilihan hati saya kepada ini itu bingung Gus. Loh, kenapa kok bingung gitu? Bingung Gus, karena yang ini ngomong begini, janji-janji begini, yang ini juga janji-janjinya begini, yang ini juga janji-janjinya seperti ini. Juga semuanya janjinya manis-manis semua. Bilangnya kan gitu. Nah, terus saya ini harus bagaimana Gus? Kan itu orang juga kumpulnya sama orang-orang alim gitu. Yang ini dikumpuli, yang ini kumpuli, semuanya kumpulnya dengan orang-orang alim. Saya sudah istikharah, saya sudah begini menentukan yang ini, namun kok kadang hati ini belum pas gitu loh. Nanti saya gimana? Kemudian saya tanya lagi, gini loh, kalau kita sudah menentukan sesuatu hal, kalau sekiranya itu sudah menurut kita sudah bagus, ya nggak apa-apa. Tapi ya kita harus melihat dulu, melihat dalam arti begini, melihat yang kita pilih itu siapa, ada garis keturunan apa enggak, ada nasab lah, atau yang sering kita dengar itu trah atau keturunan. Itu memang gimana ya, kita harus melihat dari situ, dari segi situ juga. Terus
kemampuan orang tersebut gimana. Biasanya kalau orang itu janji-janji yang tinggi-tinggi itu biasanya tong kosong nyaring bunyinya, seperti itulah. Itu kan ada kan kata-kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya, kan gitu. Itu sejak dulu kan banyak yang mengatakan begitu. Kita ini nggak usah tertipu dengan bualan ataupun janji-janji yang pasti-pasti saja, yang realita yang kita lihat. Kalau kita jual ini nanti dapatnya begini, kalau kita begini nanti dapatnya gini. Satu contoh gini, kalau kita seorang pedagang lah, antara A sama B. A ini kulaannya itu atau modalnya itu 1 juta, terus B ini modalnya 500. Berarti kan A dengan B mahalan yang A. Kemudian orang tersebut bisa menjual dengan harga A itu lebih rendah daripada B. Kan pasti rugi. Iya kan? Hitung-hitung kan masih rugi. Tapi kenapa kok berani jual? Karena apa? Di belakangnya ini pasti akan diambilkan ke C ini keuntungannya, gitu loh. Wes tak cukup nih toko C ae. A-nya ini A-nya ini salah ya nggak apa-apa, A-nya ini rugi nggak apa-apa, nanti akan saya ambilkan dari yang C atau yang B tadi, yang lebih murah. Yang lebih murah, namun keuntungannya lebih banyak daripada si A dengan modal besar. Itu spekulasinya begitu. Yang menjadi korban tentu saja pedagang si A atau C ini tadi, tetap aja menjadi itu. Makanya kita jangan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu atau dengan janji-janji muluk-muluk, gitu loh. Maksud saya di situ. Ya kita istikharah yang benar-benar, kita pilih yang benar, yang sekiranya menurut kita itu bagus. Kan ada nasab, ada trah, ada jalur-jalur ya keturunan yang bagus. Insya Allah nanti walaupun salah tetap aja itu ada pegangan, ada patokannya, tetap aja walaupun salah pasti itu nanti ije enek pegangane gitu loh, ije enek duwe hati lah gitu. Lain kalau yang nggak punya yang nggak ngerti di situ mungkin ya loss gitu. Ya tahu sendiri lah. Kemarin itu sempat saya gitu kan. Kita nggak bisa kok hanya istikharah saja, kita nggak bisa hanya doa saja, karena doa itu satu alat gitu. Alat yang nggak kelihatan, dan alat yang kelihatan pun juga harus gitu. Nggak bisa kok kita itu, wah aku pengen jadi guru, terus kita berdoa ya Allah saya pengen jadi guru, sedangkan dia nggak mau sekolah. Terus apakah ya bisa? Ya mungkin bisa, hanya guru ngaji atau guru apa. Namun itu pun juga perlu waktu lama gitu, proses. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadi yang apa yang kita inginkan? Kan berarti ada perjalanan-perjalanan di situ yang harus kita lalui, seperti kita juga berdoa, ikhtiar dengan nyata juga. Ya banyak kan dulu itu orang-orang dulu itu mbah-mbah kita dulu kan mengatakan, wong nek sing akan ngomong, sing pinter ngomong itu pasti belakangnya ada sesuatu juga gitu. Gak mungkin kan kalau orang itu ngomong begini kalau nggak ada maksudnya kan gitu. Intinya kita kembali pada Allah Ta'ala itu tadi. Satu contoh seperti itu. Kalau kita ingin, oh ya kemarin juga ada yang menanyakan, Gus, katanya Gus punya pusaka yang namanya Kiai Carubu.
ada Kiai Caruku. Nah itu kalau nggak salah dulu dimiliki Kanjeng Sunan Kalijogo atau siapa itu. Sekelas dengan Sengkelat, sekelas dengan Sabu Intan, bahkan mungkin lebih hebatan itu Caruku dengan Luk Tujuh. Ada yang mengatakan Sempono, terserah yang mengatakan, terserah yang menilai, terserah yang penerima masing-masing. Karena gini loh, kita ngomongin ini Caruku monggo, kita memastikan ini itu juga nggak bisa, karena biasa kan pusaka itu saking sepuhnya itu biasanya kan korosi gitu, korosi, sehingga bisa merubah fisik daripada pusaka tersebut. Itu yang dulunya Luk 5 bisa menjadi Luk 3 karena korosi. Ada yang lambe gajahnya sudah putul atau apa karena memang termakan waktu, termakan usia yang lama itu, yang beratus-ratus tahun. Kalau menanyakan tentang Kiai Caruku atau ada yang mengatakan Sempono juga, yang menanyakan apakah saya punya, insya Allah akan saya keluarkan nanti. Sementara yang saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya, bagaimana caranya kita itu memilih seseorang yang bisa kita percaya. Yaitu tadi saya kembalikan ke monggo, masing-masing bisa menilai sendiri-sendiri. Realita nyata, kita jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji, obral-obral janji yang manis-manis. Karena di belakangnya nanti manis pastilah pahit gitu loh. Sebaliknya, kalau manis itu pasti pahit gitu. Kalau pahit itu pasti akhirnya manis gitu. Itu pasti, malam pasti ada siang, kalau siang pasti ada malam. Orang menjual perkataan begini maksudnya akan begini, itu pasti. Itu seperti itu. Sudah hukum kodrat irodatnya seperti itu. Orang bicara itu kan pasti ada tujuan gitu loh. Tujuannya apa? Kalau kita ingin pintar berarti kan tujuannya kita ingin mendapatkan ilmu agar kita itu pintar, mengetahui ini itu kan gitu. Nah sekarang itu tadi sudah saya bahas. Nah sekarang akan saya bahas tentang yang ditanyakan orang-orang, apakah saya punya pusaka yang dinamakan Caruku ataupun yang dinamakan Sempono. Itu ada dan itu pasti saya jamin sepuh. Tentang saya memastikan itu Caruku atau itu Sempono, saya persilakan masing-masing menilai sendiri gitu loh. Tapi bagi saya yang memiliki, insya Allah itu Kiai Caruku gitu. Karena di tempat saya ada gandengannya gitu. Seperti Sengkelat juga sepuh saya ada, Sabu Inten juga ada, Nogo Siluman juga ada kan. Terus ini saya mendapatkan namanya Caruku atau ada yang mengatakan Sempono. Nah itu saya kembalikan ke penjenengan, monggo dinilai sendiri-sendiri. Yang jelas pusakanya sepuh. Nah kembali lagi karena usia, karena faktor usia pusaka itu menjadi aus gitu. Kalau lama namanya besi atau baja atau apa yang sudah usianya ratusan tahun pastilah akan ada korosinya sedikit-sedikit, walaupun nggak semuanya, bahkan ada yang full korosi. Dan gimana pusakanya? Ini pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya pusakanya. Nah, ini sepuh,
asli. Nah, ini Carubuk, Kiai Carubuk atau Sempono. Ya, karena saya bilang begitu ada di belakang. Kita ngomongin yang ada, bukan yang dulu atau yang gimana. Yang sekarang ini, yang realita ada di sini, gitu loh. Yang menilai kan yang bersangkutan atau yang memiliki, bukan orang lain. Namun kalau orang lain mau menilai lah monggo gitu. Ada yang menilai ini Carubuk, ada yang menilai ini Sempono. Tentang Sempono dengan Carubuk itu sama atau enggak saya juga enggak tahu. Itu. Nah, insya Allah inilah yang dinamakan Kiai Carubuk. Nih pusakanya. Ini sepuh. Nah, ini sepuh. Baru saya cuci. Ya, ini pusakanya. Nah, ini pusakanya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Ini pamornya seperti ini. Enggak pernah tak warangi. Ini pusakanya seperti ini. Ini sepuh. Nah, ini sepuh. Ya. Ini sepuh pusakanya, bukan Kamardikan atau apa, bukan. Ini pusaka sepuh. Tipisnya mungkin satu apa ya? Tipis dengan luk 7. Tuh 2 3 4 5 6 7. Misalkan 7 1 2 3 4 5 6 7 dengan luk 7. Inilah yang dinamakan Kiai Carubuk. Ini sepuh dan mungkin filosofinya bisa dicari sendiri di YouTube atau di apalah, tua atau khasiat daripada pusaka Carubuk itu apa. Bukan kita itu sirik, enggak, karena ya itu tadi loh, semuanya sudah ada tempatnya masing-masing, semuanya sudah ada bidangnya masing-masing. Kita itu memaksakan kehendak, memaksakan nggak bisa, karena semuanya itu Allah Ta'ala yang menempatkan. Kalau Allah Ta'ala disuruh seperti kemauan kita ya tetap aja nggak bisa itu, karena kita itu bisanya hanya berdoa, ikhtiar, itu tentang yang menentukan segala sesuatu tetap aja sampai Allah Ta'ala. Kita membenarkan golongan kita sendiri juga nggak bisa, karena mutlak kebenaran itu dimiliki Allah Ta'ala itu. Jadi kalau ada satu golongan mengatakan paling benar sendiri, ya sik ngopi ae sing waduh sik gitu loh. Karena mau gimana lagi, itu Allah itu sudah menentukan, sudah menempatkan tempatnya masing-masing, itu dikasih masing-masing bidang sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau kita itu menyalahkan orang lain juga nggak bisa, kembalinya tetap aja pada diri kita masing-masing, kembalinya tetap kepada Allah Ta'ala yang penguasa alam semesta ini. Karena ini juga ciptaannya Allah, bendanya Allah juga, yang diciptakan manusia atau yang menciptakan gimana ya, dilantarkan orang lah gitu loh, hingga akhirnya terbentuklah sebuah pusaka seperti ini. Ini doa juga, orang dulu juga berdoa, puasa juga. Inilah pusakanya ya, dengan pamornya seperti ini, karena ini enggak saya warangi. Dan ini sepuh, betul-betul sepuh. Enggak nganu ya, kita enggak ngomong sama yang Kamardikan, enggak, ini dari si sepuhnya. Ya, ini. Saya memiliki yang namanya Sabu Intan ada, Kiai Sengkelat ada, Kiai Carubuk ada yang mengatakan Kiai Sempono juga ada. Ini luk 7
Kalau orang Jawa ada yang mengatakan pitu iki pitulungan, ada yang bilang begitu. Namun itu semua terserah yang mengatakan. Tapi kalau kita itu ingin jenjem, tentrem, ingin apa ya, itu ada alat-alat tertentu yang harus, bukan hanya doa saja. Kalau doa ya kita tahu lah, kita doa itu tiap hari kita berdoa gitu. Sudahlah, semoga Allah itu selalu membimbing kita di jalan yang benar, dan semoga kita itu enggak tersesat, dan semoga kita itu mendapatkan hidayah selalu, dan selalu bisa istiqomah dalam iman Islam kita. Janganlah kita itu selalu menyalahkan orang lain, karena orang lain belum tentu jelek. Kita atau di mata Allah itu belum tentu jelek, karena mungkin kita menganggap orang itu jelek, namun dianggap di mata Allah itu belum tentu. Enggak sing batuke ngapal enggak, karena ukurannya itu enggak di situ. Ukurannya enggak di situ. Itulah. Ibaratnya ngene loh. Saya menilai gini. Sing batuke ngapal mendino sholat. Apa yang dino itu sampai seperti itu. Nah, sing dino ning pinggir dalan ku nak keluwen ya keluwen tenan lho. Nak njaluk ya njaluk tenan. Ya Allah, saya itu lapar betul, nggak punya apa-apa. Sedangkan yang itu tadi sing dino centak-centuk itu memang burung mesti ada yang digawe-gawe. Ingin dipuja orang atau ingin di apa ya? Di riak lah, masih banyak riaknya. Sedangkan orang itu yang di pinggir jalan itu memang betul-betul dia itu nggak memiliki apa-apa, dan mintanya itu minta beneran gitu loh. Makanya kita itu nggak diharuskan untuk menghina orang gitu loh. Karena nilai seseorang baik dan buruk itu tetap aja Allah yang mengerti. Bukan kok sing pecine nganu, enggak. Kalau kita ngerti tauhid, insya Allah kita paham. Mana sakjane sapa to sing urip, nah gitu loh. Wong awake dhewe mati ku jasate bongko, modar ya wis jasate tok. Tapi urip ya tetep urip. Itu loh, nak ngerti di situ. Itu aja lah, semoga Allah ngasih kita bimbingan di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti akan saya sambung kembali. Jika ingin menentukan pilihan itu kita harus itu tadi minta sama Allah, dan kita harus gimana ya, delok sih lah try piye. Kalau bisa itu, kalau nggak bisa ya wes jenenge nggak iso ya wes, tanggung jawabnya masing-masing. Matur nuwun, terima kasih. Nanti akan saya sambung kembali. Cukup saya sekian dulu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wasikum wa nafsi bitawallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.